Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi, pembelajaran 5 dan 6. Minyak bumi. Minyak bumi merupakan salah satu sumber energi yang sangat penting bagi manusia. Biasanya diolah menjadi bahan bakar seperti gas LPG, bensin, dan solar. Gas LPG digunakan untuk memasak, bensin digunakan untuk kendaraan bermotor, dan solar sebagai bahan bakar bus, truk, dan mesin pabrik industri. Minyak bumi merupakan sumber energi yang terbatas dan tidak dapat diperbarui karena proses pembentukannya yang sangat lama. Oleh karena itu, kita harus melakukan penghematan agar minyak bumi tidak cepat habis dan punah. Cara melakukan penghematan minyak bumi yang pertama, kurangi menggunakan kendaraan bermotor. Usahakan berjalan kaki jika jarak dekat. Kedua, menggunakan kendaraan ramah lingkungan, misalnya sepeda. Ketiga, membiasakan menggunakan kendaraan umum daripada kendaraan pribadi. Mengembangkan potensi daerah setempat. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Sebagian besar wilayah Indonesia adalah kawasan kepulauan dengan sumber daya yang sangat tinggi nilai ekonomisnya. Salah satu contohnya adalah Banyuwangi. Panjang garis pantai kabupaten yang berada di ujung timur Pulau Jawa ini sekitar 175 km. Dengan potensi besarnya, Banyuwangi konsisten menjadi penghasil ikan laut terbesar setelah bagian Siapiapi. Bahkan, hingga kini masih terus mendominasi hasil perikanan di Indonesia, baik perikanan tangkap maupun industri perikanan lainnya. Kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini telah berhasil melakukan ekspor hingga ke 18 negara. Sistem pengelengan sudah cukup maju, ditambah lagi industri besar di Pelabuhan Muncar. Banyuwangi terus berkembang. Kabupaten ini sendiri mencatatkan pertumbuhan produksi ikan tangkap yang konsisten, yaitu sebesar 31.600 ton pada tahun 2011 dan naik cukup besar menjadi 44.570 ton pada tahun berikutnya. Pada tahun 2013, produksi ikan tangkap Banyuwangi mencapai 49.539 ton dengan jenis ikan tangkap terbanyak adalah ikan layang dan lemuru. Dalam bidang perikanan, Banyuwangi menyerap banyak tenaga kerja mulai dari nelayan, pekerja industri perikanan hingga industri rumahan. Menyerap informasi dari sebuah gambar. Naura paham bahwa energi minyak bumi sangat penting bagi kehidupan manusia. Begitu pentingnya energi minyak bumi sehingga penggunaan energi minyak bumi harus dilakukan secara hemat agar tidak cepat habis. Hal ini karena sumber energi minyak bumi termasuk sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, Naura mempunyai kewajiban untuk menggunakan energi hemat energi. Minyak bumi hasil pengeboran belum dapat dipakai secara langsung. Minyak itu harus diolah terlebih dahulu. Hasil pengolahan minyak bumi berupa bensin, solar, minyak tanah, aftur atau bahan bakar pesawat, dan gas alam. Permintaan untuk minyak bumi dari tahun ke tahun terus bertambah. Sebaliknya, ketersediaan minyak bumi dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Dengan semakin langkahnya persediaan minyak bumi, pemerintah menghimbau agar warga negara menggunakan minyak bumi secara bijak. Perilaku berhemat energi.
Penggunaan energi secara hemat bertujuan untuk menjaga energi supaya tidak cepat habis demi kelangsungan generasi mendatang. Di samping itu, menghemat energi juga menghemat biaya. Keberadaan bahan bakar minyak bumi atau BBM jumlahnya terbatas sehingga perlu dihemat dalam pemakaiannya. Oleh karena itu, penggunaan BBM harus dihemat agar tidak mengalami kelangkaan BBM. Antara lain, yang pertama, memanfaatkan minyak secara hemat dan tepat. Kedua, mencari sumber energi alternatif. Ketiga, merawat mesin kendaraan bermotor agar tetap hemat BBM. Keempat, tidak menggunakan kendaraan bermotor dalam jarak dekat. Dan yang kelima, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dengan bersepeda atau berjalan kaki. Amatilah teks gambar di bawah ini. Di bawah ini merupakan poster bergambar. Nah, pada pelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari notasi lagu. Kalian juga berlatih menyanyikan lagu dengan memperhatikan tinggi rendah nada dan tempo. Kali ini kalian akan menyanyikan lagu secara berkelompok dan akan menampilkannya di depan kelas. Ketika kelompok kalian tampil, harap menyanyikan dengan baik, penuh percaya diri dan kompak. Menyanyikan lagu dengan tempo tepat. Tempo lagu merupakan kecepatan dalam birama lagu. Ada berbagai macam tempo lagu. Yang pertama, largo, yaitu lambat, berat. 2. B. Adagio, yaitu lambat, tegas, perlahan-lahan. Ketiga, andante, sedang seperti langkah orang berjalan. Selanjutnya yaitu allegro, yaitu cepat. Kemudian presto, cepat sekali. Dan yang terakhir adalah moderato, sedang. Tinggi rendah nada dalam notasi angka dilambangkan dengan titik di atas nada untuk nada tinggi, titik di bawah nada untuk nada rendah, dan untuk nada sedang tidak menggunakan lambang titik. Selain itu, dalam notasi angka juga ada tanda istirahat yang digambarkan dengan angka 0. Tahukah kamu ada lagu yang menceritakan tanaman padi? Nah, perhatikan nyanyian lagu di samping ini. Lagu biasanya ditulis dalam bentuk notasi dan nada dilambangkan dalam bentuk not. Notasi lagu ada dua macam. Yang pertama, notasi angka, dan yang kedua adalah notasi balok. Dalam notasi angka, not ditulis dengan angka 1, atau do, 2, re, 3, mi, 4, fa, 5, so, 6, la, dan not ini memiliki tinggi rendah yang berbeda. Berikut urutan tinggi rendah nada. Semakin ke kanan nada dibaca semakin tinggi. Dalam notasi angka terdapat beberapa istilah seperti notasi serumpun padi. Perhatikan gambar di bawah ini. F sama dengan do menunjukkan nada dasar lagu tersebut. 4/4 merupakan tanda birama yang menggunakan ritme lagu. Angka di bagian atas birama menunjukkan jumlah ketuan per birama. Sedangkan angka di bawah menunjukkan nilai not per ketukan. Tanda birama 4/4 menunjukkan 4 ketukan dalam birama. 1 ketukan kuat diikuti 3 ketukan lemah dan masing-masing ketukan bernilai not 1/4. Moderato sama dengan tanda tempo sedang. Dan yang terakhir,
Garis di antara node disebut garis birama yang merupakan pemisah antar birama. Sekian materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.